Tiding ting tiding ting. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bruh. Film di awal dengan perlihatkan sekelompok orang yang sedang menuju ke sebuah ladang, di mana ladang itu akan dibangun sebuah mall yang dipimpin oleh seorang wanita parubaya bernama Angela. Setelah itu Angela memberikan apresiasi kepada salah satu karyawan terbaiknya yang bernama Jonas, di mana Jonas ini sangat berperan penting dalam proses pembangunan mall itu. Beralih ke sebuah penginapan, dia bernama Jenny yang sedang bersiap-siap karena mereka akan kedatangan pengunjung yang tidak lain pengunjung itu adalah rombongan Angela yang akan menginap sementara di tempat itu agar pemantauan proses pembangunannya jadi lebih dekat. Jenny pun mengenalkan beberapa pelayan di sana, ada Roger, Leo, dan si Koki yang terlihat sangat kaku dan seperti tidak biasa. Setelah itu mereka semua pun akan dibagi di mana mereka akan tidur, dan saya akan perkenalkan semua karyawan Angela. Ada Lina, Eva, Kajan, Thor, Amir, Naja, dan Anata yang merupakan paling tua di sana. Setelah itu kita diperlihatkan seorang pria yang sedang mengendarai mobil, yang ketika dia sedang asik-asiknya mengendarai mobil, tiba-tiba ban mobilnya mengenai sebuah kayu yang sudah ditancapkan banyak sekali paku yang membuatnya penasaran. Kemudian Kajan yang sudah terbiasa hidup mewah pun mengeluhkan tempatnya kepada Jonas karena menurutnya tempat itu sangat kecil dan tidak mewah sama sekali. Akan tetapi Jonas memberitahunya bahwa nggak apa-apa jelek, yang penting murah, ya kan? Oke. Kemudian setelah mereka semua merapikan barang-barangnya, mereka pun mengadakan rapat di mana mereka diperlihatkan iklan yang sudah dibuat oleh Angela yang menurut mereka iklannya tidak bagus dan terlihat asal-asalan dan tidak nyambung, sehingga mereka semua mengkhawatirkan kegagalan proyek ini setelah berhasil, kecuali Jonas yang sejatinya ingin terlihat bijak di depan Angela. Setelah itu Lina bertanya berapa kompensasi yang akan diberikan kepada para petani di sana, di mana Angela ini dengan santainya mengatakan bahwa kita ini akan membangun sebuah mall yang akan memudahkan hidup mereka tanpa memikirkan bagaimana nasib mereka. Yang ketika Lina melihat-lihat berkas yang diberikan oleh Angela, Lina seketika terheran ketika melihat tanda tangannya di berkas itu karena Lina merasa tidak pernah menandatangininya, di mana Jonas berkata bahwa Lina mungkin lupa sudah menandatanganinya. Yang sejak itu Lina merasa ada yang aneh dengan proyek ini. Lagi-lagi mereka mengeluhkan ketidaknyamanan di tempat itu, di mana hidangan hotdog yang mereka makan rasanya seperti agak sedikit basi. Yang di tengah-tengah itu Lina kembali bertanya kepada Jonas mengapa ada tanda tangannya, di mana Jonas memberitahu Lina agar jangan merusak suasana dengan membahas hal itu, yang membuat Lina semakin curiga. Beralih kepada Roger yang sedang gabut, dia memutuskan untuk bersantai di pinggir danau dengan meminum minuman kaleng maksudnya. Yang ketika dia sedang enak-enak menikmati pemandangan, tiba-tiba kemudian ketika mereka sedang makan, datanglah Jonas dengan memakai kostum kartun yang entah itu kartun apa, yang tujuannya ingin menghibur, tetapi mereka justru malah berdebat. Melihat Jonas yang kelihatan stres, Angela mencoba untuk menenangkannya dengan cara menjadikan Jonas sebagai orang pertama yang akan membuka proses pembangunan mall itu. Dengan kata lain, Jonas lah yang akan meresmikan pembangunan mall itu dengan sebuah skop emas. Keesokannya mereka akan melakukan hiking yang dipimpin oleh Leo, di mana mereka semua harus mengumpulkan masing-masing ponselnya dengan tujuan agar komunikasi di antara mereka semua menjadi lebih baik. Lina pun memberitahu Amir untuk meminta bantuan dana kepada kepala perusahaan untuk memberi kompensasi kepada para petani, yang ternyata Lina baru mengetahui bahwa kepala perusahaannya sudah meninggal akibat bunuh diri, yang membuat Lina sedikit kaget. Kegiatan hiking pun dimulai di awal dengan lomba membuat rakit dari botol, kayu, dan solasi ban, yang karena Lina tidak fokus dan masih saja kepikiran dengan proyek ini, alhasil timnya Jonas lah yang menjadi juara pada saat lomba itu.
Kemudian terlihat ada seseorang yang mengambil tempat penyimpanan ponsel yang dikumpulkan oleh Leo, yang entah itu siapa dan apakah dia psikopat, kamu nanya. Beralih ke Jenny yang sedang mencari Roger untuk meminta bantuan, akan tetapi dia tidak menemukannya di semua ruangan, yang ketika Johnny sedang mengecek-ngecek ruang basement, tiba-tiba setelah itu kegiatan mereka selanjutnya adalah Flying Fox, di mana Leo membutuhkan satu sukarelawan untuk menjadi yang pertama mencobanya, dan Lina ditunjuk untuk menjadi sukarelawan tersebut, yang karena dia trauma dan takut akan ketinggian, dia pun memutuskan untuk tidak ikut kegiatan itu dan memilih untuk pergi. Ternyata Lina memutuskan untuk diam-diam masuk ke kamarnya Jonas untuk mencari bukti bahwa proyek itu ilegal, yang kebetulan rombongan Jonas pun sedang dalam perjalanan menuju pulang. Di saat Kajan meminta ponselnya lagi, Leo pun menjadi panik ketika melihat tempat ponselnya yang dia simpan sudah hilang, sehingga Leo berpura-pura bahwa waktu untuk tidak bermain ponsel masih berlaku, dan Jonas pun menuju kamarnya yang di dalamnya masih ada Jenny dan kemudian terlihat seseorang yang sedang memasang jebakan di setiap sudut hutan, yang sepertinya dia jugalah yang memasang jebakan kayu yang penuh dengan paku tadi. Setelah itu rombongan Angela sedang bersantai-santai dan berpesta dengan tanpa mereka sadari para pelayan penginapan di situ sudah tewas semua, dan sementara itu Leo sedang kebingungan mencari para rekannya, yang ketika sedang mencari-cari tiba-tiba ketika Jonas sedang bersenang-senang, tiba-tiba datanglah Lina yang meminta Jonas untuk segera menghentikan proyek ini karena dia sudah mempunyai bukti bahwa proyek ini ilegal, yang walaupun Jonas sudah membujuknya dengan anunya, Lina tetap bersikeras akan melaporkan proyek ini kepada polisi apabila Jonas tidak menghentikan proyek ini. Tersisa Anata dan Kajan yang sedang berada di luar. Di situ Kajan melihat seseorang yang memakai topeng seperti Jonas yang pakai tadi siang, yang ketika dia kira itu adalah Jonas, tiba-tiba ya, Kajan pun harus tewas diobok-obok di kolam itu, sedangkan Anata entah dia lari atau sembunyi di mana. Beralih kepada Angela yang sudah rapi ingin rapat, yang ketika masuki ruangan rapat, betapa kaget dan syoknya dia ketika melihat banyak sekali bercak darah di sana, yang ketika dia lari ketakutan, dia pun harus tertangkap oleh psikopat yang menggantungnya di sebuah tiang bendera. Jonas dan yang lainnya melihat hal itu pun menjadi panik dan lari ketakutan. Akibat kepanikan yang berlebih, Jonas pun harus terkena tali jebakan yang dipasang oleh psikopat yang membuat dahinya terluka dan kelihatan parah. Sementara itu, Amir, Thor, dan Nadja memilih untuk masuk ke ruangan dan mengganjal pintunya dengan beberapa barang yang ada. Sampailah Lina dan Jonas di pinggir danau, di mana ia memutuskan untuk memakai rakit yang dibuatnya tadi siang, sehingga mereka bisa kabur dari psikopat itu untuk sementara. Di tengah-tengah pelarian, entah apa yang dipikirin Jonas di saat-saat begini, di mana dia meminta flashdisk yang ada pada Lina hanya karena takut proyeknya gagal, yang ketika sudah mendapatkannya, mungkin kalian semua akan gedek melihat ketika Jonas malah mendang Lina sampai terjatuh ke danau. Untungnya Lina masih selamat, dan Lina pun langsung berlari lagi, dan tiba-tiba ya, untungnya keberuntungan berpihak kepadanya, di mana di situ Lina berhasil melakukan sedikit perlawanan kepada psikopat itu. Kembali kepada rombongan Amir, Thor, Nadja, dan Eva, mereka bingung mau ngapain sehingga Amir memutuskan untuk keluar mencari Lina dan yang lainnya, di mana Lina menyadari akan keberadaan Amir sehingga dia langsung menariknya untuk bersembunyi, sedangkan Nadja mencari kunci mobil yang berada di kamarnya Jonas. Akan tetapi tiba-tiba Nadja berhasil menusuk psikopat itu, tetapi usahanya harus sia-sia ketika psikopat itu malah membakar mobilnya. Kemudian kita diperlihatkan psikopat itu yang sedang bersiapkan lagi untuk melawan mereka, yang sampai saat ini masih belum terungkap siapakah orang di balik psikopat ini. Beralih kepada Anata yang ternyata bersembunyi selama ini, yang tiba-tiba datanglah Jonas yang ternyata lukanya cukup parah, yang hampir melepaskan kulit kepalanya, sehingga dia memutuskan untuk menjahitnya tanpa obat bius.
Dengan ketolilannya, Jonas yang panik pun mencoba kabur dengan sebuah motor listrik, sedangkan Anata lebih tolil lagi dengan membantu Jonas yang malah meninggalkannya, sehingga dia harus berhadapan dengan psikopat itu sendirian. Merasa bahwa psikopat itu akan luluh dengan orang tua, Anata pun mencoba membujuknya, akan tetapi sementara itu Jonas yang baru saja merasa senang sudah bisa kabur, tiba-tiba dia terkena jebakan psikopat sehingga dia harus menyerungsuk ke dalam sungai Mamantu. Di sini terungkaplah siapa orang di balik psikopat itu. Ternyata itu adalah putra dari kepala perusahaan yang bunuh diri, yang merasa bahwa mereka semualah penyebab ayahnya bunuh diri. Mereka pun memutuskan bersama-sama keluar untuk menyerang psikopat itu. Akan tetapi tolilnya ketika psikopat itu datang, mereka malah panik-panik sendiri sehingga mereka harus terpencar. Sialnya, Nadja harus terkena perangkap psikopat itu. Akan tetapi untungnya dia bisa melawan dan berhasil menusuk psikopat itu dengan sebuah kayu. Sementara itu Lina dan Amir sampai di tempat Flying Fox dan mereka berniat ingin menyeberang ke sisi lain danau ini. Akan tetapi ketika di tengah perjalanan mereka baru menyadari bahwa ujung Flying Fox-nya sudah diberi jebakan, sehingga Amir yang gentleman pun mengorbankan dirinya demi agar Lina bisa selamat. Keesokannya Thor merasakan ada seseorang yang ketika dia mengeceknya, tiba-tiba karena Thor sudah tua, dia bukanlah tandingan psikopat itu, sehingga Thor harus dihajar habis-habisan oleh psikopat itu. Yang tiba-tiba datanglah Eva yang datang untuk membantu, yang membuat psikopat itu sedikit ketar-ketir. Setelah itu mereka memutuskan untuk melawan dan mencari senjata. Yang ketika dia mencari psikopat itu, tiba-tiba di saat Eva hampir saja dibunuh oleh psikopat itu, tiba-tiba datanglah Thor yang menyeburkan gas berapi kepada psikopat itu yang membuat kepala kopet itu terbakar. Akan tetapi namanya juga psikopat, dia berhasil memadamkannya. Yang ketika dia akan membunuh kedua orang tua itu, tiba-tiba datanglah Nadja yang ternyata masih hidup dan berhasil membunuh psikopat itu hingga kepalanya terlepas. Beralih kepada Lina yang masih selamat dan kebetulan ada kepolisian yang lewat tetapi tidak melihatnya. Yang tiba-tiba saja muncullah Jonas yang ingin membunuhnya. Entah apa motivasi Jonas ini, akan tetapi dengan luka parah yang berada di kepalanya, Lina berhasil mengalahkannya. Dan film pun sudah berakhir. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah jangan mentang-mentang kalian punya duit, jangan mentang-mentang kalian punya kuasa sehingga kalian seenaknya mengambil hak dari orang-orang di bawah kalian. Ingat, karma itu ada, jadi jangan coba-coba untuk banyak tingkah ya. Ya begitulah ya, diam aja gitu kalau punya duit mah, nikmatin sendiri, jangan sampai nyenggol-nyenggol orang gitu. Parah kan kalau kita ngambil tanahnya orang, ngebangun mall sendiri. Mall itu juga pasti keuntungannya ke dia sendiri gitu ya kan. Ya udahlah ya. Nah, saya Gimas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video guys ya.